Angle. Selamat siang pemirsa, Borneo Sinar TV, somasi kedua, warga Guntung tak gentar hadapi PT Pupuk Kaltim. Saya Yuni Yuspita, akan berita-berita terkini Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Kuasa pengurus lahan milik sejumlah warga Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara Kaltim Syahrudin, kembali melayangkan somasi terbuka kepada PT Pupuk Kaltim sebagai desakan agar segera mengosongkan lahan yang bersengketa. Menurutnya, konflik agraria semacam ini kerap terjadi di Indonesia, di mana rakyat kecil dipaksa mundur tanpa keadilan. Intinya kami tidak mengakui setiap dalil, tuduhan, maupun bantahan dari PT Pupuk Kaltim yang termuat dalam surat balasan itu. Penolakan kami berlandaskan fakta historis dan yuridis yang tak terbantahkan, kata Syahrudin, Jumat tanggal 15 Agustus 2025, Senada yang disampaikan Gunawan sebagai kuasa hukum menyebutkan bahwa tindakan tersebut dinilai telah melanggar hukum pidana dan perdata. Dan ini bisa diselesaikan secara baik-baik, namun bila tidak, kami siap menempuh jalur hukum. Sebagai kuasa hukum menyebutkan bahwa tindakan tersebut dinilai telah melanggar hukum pidana dan perdata orang warga Guntung. Gunawan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Dari masyarakat ke PT PKT ya Pak? Ya. Itu gimana Pak? Ya, kita sudah memberikan informasi awal itu di tanggal 22. Ini hampir 1 minggu belum ada itikat ataupun balasan terkait permasalahan yang diajukan, itu 11 surat sengketanya itu ya sebenarnya bukan di antara warga tapi di perusahaan. Jadi kami akan melanjutkan langkah hukum kami untuk memberikan informasi selanjutnya. Dan apabila itu pun tidak digubris, kita akan menempuh jalur hukum baik secara pidana dan juga secara perdata. Ya, kira-kira kapan lagi sih Pak surat somasi keduanya yang akan dilayangkan? Surat somasi kedua paling lambat kita hari Senin. Hari Senin. Terus harapan Bapak ke pihak perusahaan bagaimana Pak? Kira-kira? Ya, harapan kita di pihak perusahaan saat ini kita memperjuangkan hak masyarakat. Mereka membuka lahan tersebut dengan susah payah, mulai dari hutan, mereka mencari sampah di situ, sampai mereka berjuang sampai saat ini. Kami pemerintah seakan-akan perusahaan tidak ada sama sekali niat untuk mengembalikan atau untuk memberikan haknya. Nah, masih banyak. Kuasa hukum kami berharap persoalan ini bisa diselesaikan secara baik-baik, namun bila tidak, kami siap menempuh jalur hukum. Sebagai kuasa hukum menyebutkan bahwa tindakan tersebut dinilai telah melanggar hukum pidana dan perdata orang warga Guntung. Gunawan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Kemudian, PT Pupuk Kaltim mengaku bahwa sandaran hukum yang mereka pakai adalah sertifikat hak guna bangunan HGB, padahal itu sebuah kekeliruan yang fatal. Sertifikat yang terbit dengan mengabaikan sejarah penguasaan lahan, meniadakan hak rakyat, dan lahir dari proses yang tidak transparan adalah cacat hukum dan moral. Apalagi, PT Pupuk Kaltim mengaku memiliki legalitas surat dan bukti otentik yang diberikan oleh negara berupa HGB. Terbitnya HGB atas nama PT Pupuk Kaltim syarat dengan ketiadaan itikat baik perusahaan, artinya ini sifat arogansi korporasi. Dan lagi, bagaimana bisa surat terbit di atas surat sementara surat tanah masih di tangan pemilik aslinya? Baik pemirsa, itulah informasi terkini yang dapat kami sampaikan dalam berita Borneo Sinar TV hari ini. Kasus tanah masyarakat PT Pupuk Kaltim 2 kali diturunkan surat somasi. Tersebut belum ada penyelesaian. Seperti kami uraikan, memang banyak pertanyaan dan menjadi perhatian serius oleh kalangan publik. Saya Yuni Yulistia, mewakili tim redaksi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami di Borneo Sinar TV untuk mendapatkan berita-berita terbaru, terpercaya, dan teraktual dari berbagai penjuru. Sampai jumpa.